Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat channel Peci Merah TV, ketemu lagi dengan saya Peci Merah. Kali ini saya akan meriwayatkan kisah tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Berikut kisahnya. Pemerintah Arab Saudi membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kagetnya pemerintah Arab Saudi saat membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ternyata telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayit kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Dan terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah kuburannya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah Arab Saudi untuk menggali kuburannya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tidak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kapan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Terang saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lalu berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah. Sedikit riwayat tentang Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nama lengkap beliau ialah Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan di Tanghara, Serang, Banten, Indonesia. Pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi, ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Ia masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci, Mekah. Karena saat itu Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama ia mengajar, hanya 3 tahun karena kondisi Nusantara masih sama di bawah penjajahan oleh Belanda yang membuat ia tidak bebas bergiat. Ia pun kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Namun menurut Al-Alam dan Mu'jam Mu'alim, dua kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, ia wafat sekitar 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Peran strategis Syekh Nawawi Al-Bantani bagi Indonesia dan dunia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan abad ke-20. Dua yang lain ialah muridnya Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfud Termas. Ini menunjukkan bahwa keilmuannya sangat diakui tidak hanya di Indonesia melainkan juga di Semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjid Al-Haram sampai akhirnya
sampai akhir hayatnya, yaitu sampai 1898 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya. Itu wajar jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad, Khadijah radhiyallahu an di Maklah. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Indonesia, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau diakui di semenanjung Arabia, apalagi di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam Al-Fahm Al-Mudakik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam atau luar biasa. Snok Horgrunji memberi gelar Doktor Teologi. Sekian artikel bersumber dari NU Online yang diposting pada hari Sabtu 22 Juli 2017. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.